Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Teen Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Teen Fam atau mungkin justru dalam hubungan Teen Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kisah Mila part yang ke-6. Ya, ini masuk masa masa The Dark Night of the Soul sih. Eh ya banyak kejadian yang bertubi-tubi itu kayak ibaratnya PR orang seumur hidup itu kayak harusnya kita cicil pelajaran-pelajaran ini dalam jangka waktu hidup kita, misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Kita cicil ini kayak digabrekin dalam waktu singkat gitu. Ini semuanya harus harus kayak diselesaikan nih. Ini belum selesai muncul yang lain. Ini belum selesai muncul yang lain. Itu wajar kejadian terjadi gitu. Ada yang misalkan yang hanya dipicu mungkin pasangan twin flame aja lari, akhirnya cuman masalahnya hanya itu juga. Tapi banyak juga kok yang kejadian dari berbagai sisi. Karena saya alamin itu juga. Jadi kayak bener-bener titik terendah, terendah serendah-rendahnya gitu. Yang saya bilang kita kayak ngerasa jatuh tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Tetap kayak ngerasa jatuh terus gitu. Kayak entah kapan nih selesainya gitu. Memang prosesnya seperti itu sih. Itu proses yang uh, melepas segala kemekatan gitu. Emang proses pemurnian kembali emang prosesnya seperti itu sih. Ya, sakitnya luar biasa banget gitu. Mungkin orang pikir apaan sih cuma kayak gitu doang gitu. Ah, paling cuma ini doang gitu. Orang luar nggak akan ngerasain gitu. Ya, sakitnya bener-bener luar biasa gitu. Nggak akan selesai dalam waktu singkat. Nggak cuma bulanan gitu. Bisa satu setengah tahun atau masuk hitungan cepet loh. Rata-rata 2 tahun, ya 1,5 tahun. Ada juga yang sampai 5 tahun gitu. Makanya sebagaimana kita bisa eh, ngilangin fokus kita dari TF ke diri sendiri gitu, banyakin healing, meditasi, stay present gitu, self love itu penting banget gitu selama masa the dark night of the soul ini gitu. Karena ya sangat-sangat berat dan saya ngerasain banget seperti itu. Wajar kok kita ngerasain bukan nol lagi, minus gitu, bahkan kejatuh sejatuh-jatuhnya. Cuman tenang aja kok, kalau kita udah bisa lewat ini, udah lulus, itu nggak akan ada lagi kejadian yang bisa men-trigger kita seperti sebelumnya gitu. Ya jalanin aja dengan ikhlas. Jadi dan ini nggak cuman kita doang yang di sana pun akan mengalami hal kejadian seperti itu gitu. Jadi bisa aja narik diri gitu. Nggak selalu sih, ada memang ada orang yang lari ke orang lain dulu. Karena gini loh, ada juga yang rutenya sebelum union itu ada yang misalkan nih lost contact dengan pasangan twin flame-nya, akhirnya kok muncul nih orang-orang lain yang kayak deket ke kita gitu, nyamperin, deketin. Ternyata yang di sana pun seperti itu gitu. Oh, kenapa? Ternyata harus nyesain yang belum beres nih. Misalkan kayak karma-karmanya nih, kita harus nyesain dulu. Begitu selesai, ketika sudah waktunya baru bisa ketemu lagi. Cuman itu nggak usah terlalu dipusingin kok gitu. Yang penting kita ya itu tadi gitu. Nggak usah berekspektasi macam-macam, nggak usah berasumsi macam-macam gitu. Ya udah fokus ke diri sendiri aja dulu gitu. Cuman itu mungkin terjadi sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalau yang di sana itu saat ini memang sedang narik diri gitu. Jadi ya jalani aja gitu sih. Jadi nggak usah berekspektasi macam-macam karena kalau kita kita mikirin yang macam-macam itu nanti bisa men-trigger loh. Dan kita juga dan kena Iya. yang di sana. Heeh. Kena yang di sana. Itu Bikin yang mood, bikin mood, bikin mood jelek lagi kan? betul betul. Dan itu nggak bisa double-double rasanya. Sakitnya tuh berkali-kali lipat gitu loh. Iya. Bisa panik Aku tuh, sepanik-paniknya gitu. aku Kenapa? tuh kemarin Hmm? sempet sempet kesel kan sama dia waktu Hmm? dia tuh unfollow aku. Aku tuh Hmm? flashback ke chat-chatan kita yang sebelumnya kan. Uh, Loh, kok kamu ngomong kayak gini? Kesannya kamu tuh suka sama aku kan? hmm? Tapi kayak yang kok ujungnya lu nyuruh nyuruh gue Hmm? buat nyari eh Hmm? cewek lain gitu Hmm? Hmm? kan? Hmm? Dia nyuruh aku buat nyariin dia perempuan Indonesia gitu yang perempuan yang aku percaya gitu. Nah, Hmm? aku tuh kesel bang. Terus yang sampai yang di unfollow itu aku makin kesel banget kalau mikirin itu. Hmm? Aku tuh yang kayak benar-benar stres berat, nangis, nangisnya tuh hampir setiap hari loh bang. Demi Allah, Paham, paham, nangisnya tuh sampai setiap hari. Rasanya tuh kalau ke kantor tuh nggak ada semangat. Pulang kerja tuh yang sampai rumah tuh kayak nangis lagi gitu. paham. Iya, aku pun itu tidur sambil nangis terus sampai aku tuh ketiduran. Pernah juga ya bangun-bangun terus
baru melek nih, terus kayak ngerasa sedih banget gitu. Padahal baru melek. Pernah nggak Iya, di kejadian? saat itu. Iya, di Itu saat dia. itu yang lagi yang lagi parah-parahnya itu yang sampai istri atasan aku tuh sampai perhatian gitu. Kok kayak ada masalah ngomong apa gitu kan? Itu Nah, kalau kita bangun melek, tahu-tahu ngerasain itu, mm, biasanya ya saat kita tidur, mungkin di sana masih bangun, di sananya mm, mengalami kesedihan juga, energinya kita rasakan baru ketika kita bangun gitu loh. Jadi misalnya orang baru bangun tidur harusnya mm, segar, tahu-tahu sedih. mm, iya. Biasanya seperti itu sih. Bahkan bisa juga loh ke bawah mimpi, masuk ke mimpi. Misalkan pas kita tidur ternyata dia lagi sedih di sana, lagi keadaan bangun. Itu masuk ke dalam mimpi kita. Misalkan, oh lihat dia dalam keadaan sedih gitu. Dalam keadaan apa lagi nangis atau apa energinya. Begitu kita bangun, wah kerasa banget nih tiba-tiba bangun kok air mata keluar gitu loh. Ya Aku tuh memang seperti baru-baru itu. ini, Hmm? baru-baru ini tuh Hmm? mimpin dia 2 kali, Ah, kan? gitu. eh tapi aku tuh cuma mimpi kayak ngelihat IG-nya dia kan. Hmm? eh aku tuh mimpi eh, apa ngelihat IG-nya dia, DM-nya dia gitu. Hmm? Hmm? Tahu-tahu aku tuh bangun, aku tuh nggak pengen buka Instagram, tapi Ah? nggak tahu kenapa tiba-tiba aja Instagram aku tuh kepencet, terus masuk di percakapan-percakapan gitu, yang di DM-DM gitu. Terus? Padahal aku tuh nggak pengen lihat. Itu Hmm? tuh kejadiannya tuh baru-baru ini. Aku tuh mimpinya semalam, Hmm? besoknya kejadian kayak gitu. Terus Hmm? eh, mimpinya tuh di hari berikutnya pun mimpi yang sama, kejadiannya juga sama kayak gitu. Aku tuh nggak pengen buka IG, tapi di hari itu nggak tahu kenapa ada aja. Aku tuh ngebuka IG, Paham, langsung masuk paham ke banget. DM. Entah Iya, kenapa gimana? ada yang bikin tahu kita mengarahkan ke sana, nggak pengen buka, tahu-tahu Mm, kebuka iya, lah gitu, atau misalkan ada iya. notifikasi masuk lah gitu. Iya, Ya. jadi aku tuh kayak yang, loh, kok kayak gini? Rasanya tuh kayak capek banget. Nah, di situ aku tuh nangis lagi. Hmm, Capek banget, ya Allah, hmm, kapan sih berakhirnya gitu. Aku hmm, tuh coba, Bang, hmm, waktu kemarin tuh, waktu di Agustus itu kan, hmm, 2024 itu kan, yang dia bilang hmm, minta dicariin perempuan Indonesia. hmm, Nah, setelah beberapa bulan itu, aku tuh mikir kayak gini, ya udahlah, hmm, aku eh, sama yang lain aja kan, mikirnya hmm, kayak gitu. Aku hmm, coba hmm, ngobrol sama yang lain deh, kayak gitu kan. hmm, 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 Nah, gak tau kenapa nih mantan aku hmm, ngechat aku tuh coba buat eh, respon dia gitu. hmm, Tapi nggak nyaman, tetap aja tuh kayak ada yang kurang. paham. Kayak kayak apa ya? Pokoknya Nggak tuh bisa kayak kayak mati dulu rasa lagi aja. juga. Ya, kayak mati rasa aja. Terus Betul. coba sama yang baru juga ada, Hmm, tapi enggak. Malah aku ngeblokir dua-duanya. Aku sampai ngeblokir dua-duanya. eh, Terus eh, terus apa ya? Aku tuh yang bulan 5 kemarin, Bang, aku hmm. tuh sampai jatuh sakit loh, sampai masuk rumah sakit. Bulan 5 tahun ini, berarti Mei kemarin. Iya, Ah, oke. iya. Ah, Gara-gara cuma mikirin dia aja, Bang, hmm, hmm, hmm. sampai aku jatuh sakit. Kemungkinan ya, yang di sana pun lagi ada sesuatu kok gitu. Jadi ya gitu, biarin aja dengan hal yang harus diselesaikan juga. Tapi soal yang kok kita jadi mati rasa dengan yang lain, memang seperti itu. Banyak yang misalkan sudah berumah tangga, punya istri, punya suami. Kok gimana ya? Kok kita dengan suami sendiri, dengan istri sendiri kok jadi kayak mati rasa, hambar gitu. Mau Hmm. coba kita lari, misalkan coba berhubungan dengan orang lain, pacaran dengan orang, itu kayak susah gitu. Pacaran dengan orang lain pun yang kepikiran tetap TF-nya. Iya nggak? Atau dengan coba Iya, jalan ke orang iya lain pun benar. akhirnya akhirnya kita Iya, membandingin dengan iya. TF-nya. TF saya seperti ini Iya, gitu iya loh. benar. Pasti kita, Memang iya seperti aku itu. bandingin memang. Pasti akan selalu bandingin ya. TF saya kayak begini. Kalau kalau dia kayak kayak gini nggak ya gitu. Nah, kayak gitu itu akan ya akhirnya ngebandingin dengan TF-nya lagi terus gitu. Sebenarnya sama kok. Di sana pun begitu kok. Gitu. Nggak cuman nggak cuman feminin doang atau maskulinus. Dua-duanya pada dasarnya dua-duanya gitu. Misalkan coba Aku ke tuh orang lain, heeh, tapi rasanya akhirnya mm-mm. udah kok kayak nggak bisa gitu kayak
hambar aja Iya, gitu, kayak nggak ada arti gitu iya, loh. Memang iya, seperti heeh. itu. Kenapa Kayak tadi? Hmm? kayak yang ini yang kemarin tuh waktu aku sakit Hmm? sampai mantan aku tuh eh yang aku tangkep ya, dia Hmm? tuh kayak khawatir banget gitu. Hmm? Sampai ngechat aku berkali-kali, Hmm? Hmm? nelfon aku tuh aku nggak respon sama sekali. Dia Betul. tuh ngechat aku, kamu sakit apa? Kamu sakit Uh, apa? Sampai berkali-kali. uh, Terus aku cuman bilangnya bukan urusan kamu. hmm, Cuman itu aja. paham. Aku It, yang sama sekali dia tuh masuk chatnya tuh banyak banget. hmm, Terus miss call-nya tuh banyak banget juga. Aku hmm, nggak sama sekali nggak respon. hmm, Pikiran aku tuh cuman ke yang di sana aja, yang si X betul. ini. Aku tuh sampai yang bilangnya kayak Hah? gini loh, Bang. Hmm? Aku nih sakit loh. Kamu kayak nggak khawatir gitu, nggak ada nanya kabar aku gitu. Hmm? 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 Paham. Pasti larinya ujung-ujungnya sana lagi, sana lagi. Kenapa? Karena Iya, energinya masih connect, masih connect. Makanya nggak bisa kita misalkan, oh Tuhan gimana punya caranya kalau misalkan saya nggak bisa sama dia, tolong lupain, bikin lupa gitu. Itu ya rata-rata kayak mm, semua akan cerita begitu. Pengen pengen doanya seperti itu gitu. Pengen biar bisa melupakan. Sayangnya nggak bisa gitu. Karena energinya saling connect satu sama lain. Jadi wajar kalau akhirnya pikiran ke sana lagi. Hanya kalau kita bisa melewati semua gitu, kita bisa melepas dia semuanya, itu pelan-pelan bisa semakin stabil kok gitu loh. Jadi kepikiran itu wajar, bisa terus setiap hari, cuman cuman rasa sakitnya itu berkurang terus benar-benar kayak ya udah biasa aja gitu loh. Ya udah gitu, koneksinya tetap ada, energinya tetap bisa datang dan kita oke dengan itu gitu. Benar-benar ya udah oke, kayak biasa aja gitu loh. Sayangnya nggak akan hilang, yang seperti itu nggak akan hilang gitu. Dan kita coba misalkan memang susahnya ya ketika sudah ketemu Tiffany tuh kayak ke orang lain tuh kayak susah banget, mau bagaimanapun dengan cara apapun, metode apapun yang kita pakai, akhirnya kayak hambar gitu, nggak akan terasa apa-apa gitu. Cuman misalkan seandainya bisa ketemu lagi dengan twin flame-nya, itu bisa kok rasa rasa cintanya muncul lagi gitu, atau energinya, ketertarikannya muncul muncul lagi gitu. Misalkan kita udah selesai benar-benar udah stabil udah melepas, itu jika memang jalannya dipertemukan lagi itu bisa muncul lagi gitu. Tapi itu nggak usah dipusingin kok. Jadi yang penting ya udah stay present aja saat ini, detik ini gitu. Kita hidup di momen ini gitu, saat ini gitu. Jadi nggak usah pusingin nanti mm, frame yang kita ini bagaimana gitu. Itu nggak usah dipusingin kok. Biarpun banyak juga kok yang udah dapat kisi-kisinya nanti seperti apa, misalkan dapat vision. Kok saya ngelihat saya dengan dia di masa depan seperti ini ya gitu. Atau mungkin ada orang yang ngomong nih, kayak kalian kalian nanti di masa depan kayak bakal begini, entah tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu. Itu bisa juga gitu loh. Kayak dikasih sama. bocoran. Nanti kalian begini deh, pasti begini deh gitu. Kenapa, Bang? Kayak dikasih Tadi bocoran, putus. kayak dikasih bocoran. Oh, oke. Jadi kayak kita bisa Hmm, misalkan inspiration nih, atau mungkin ya udah saat kita sudah bertemu dengan tim, kita dapat vision. Jadi kayak gambaran, kok kita bisa tiba-tiba melihat kita dengan pasangan tim kita sedang apa gitu di masa depan gitu. Atau mungkin lewat orang lain ngomong, kalian nanti bakal begini 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 nih. Padahal orang itu misalnya bukan 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 paranormal atau apa ya, cuman mereka kan celutan doang gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi sebenarnya ya nggak usah ingin sih nanti outputnya atau endingnya dengan pasangan tim kayak gimana, itu selain aja ke tangan Tuhan atau semesta gitu. Itu yang namanya ya udah surrender gitu. Yang penting ya itu stay present, self love aja terus gitu. aku tuh mikirnya kayak Hmm? gini. Hmm? Yang waktu habis sakit kemarin kan. Hmm? Terus yang habis keluar dari rumah sakit tuh, aku Hmm? mikirnya kayak gini. Kayak memang udah nggak ada jalan. Aku pikirnya kayak Hmm? gitu kan. Hmm? Udah nggak ada jalan. Terus aku kayak Hmm? kayak insecure sama diri aku sendiri. Aku tuh kayak Hmm? sadar diri sendiri. Hmm? Ya kita beda beda jauh lah Paham, usianya. paham, Eh, paham, jarak juga. paham. Ya udah, nggak mungkin lah dia milih aku. Aku mikirnya kayak gitu. Nggak mungkin lah dia milih aku kan. Aku mikirnya kayak gitu. Gini, Ya udahlah. sebentar. Nggak ada yang nggak punya keraguan. Pasti semua punya keraguan. Wah, kayaknya susah nih dengan dia terlalu banyak begini gitu. Oh, apalagi yang udah sama-sama punya pasangan, beda negara jauh, beda segala macem lah. Yang saya Mm-mm. bilang, ada loh yang teman satu kantor gitu, sama-sama single.
itu kayak jalan susah banget aja, kayak dipisahin sendiri-sendiri gitu loh. Padahal satu kantor juga, bisa ketemu tiap hari juga, bisa ya bisa ketemu tiap hari, ternyata sama-sama single gitu, nggak punya ikatan dengan orang lain ketika ketemu, tapi ada aja kok kayak ngepisahin mereka berdua gitu. Ya itu fase yang dimana emang harus awakening itu ya sendiri-sendiri gitu, nggak bisa bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih, Iya. jadi nggak cuman Mbak Ila doang kok, semua orang mikirin, pasti 100%. Mereka akan mikirin, bisa nggak ya, kok kayak terlalu banyak banyak banget nih yang faktor minusnya gitu, kayak nggak mungkin nih terlalu, kita bisa ngasih jutaan alasan, kayak susah sama dia gitu loh. Mm. Tapi tetap tiap hari tuh kayak ngingetin terus gitu, kayak kok kepikiran dia lagi, kok Iya, kepikiran dia lagi gitu. iya Dan bang. di Emang sana nggak pun bisa seperti dikeluarin itu. dari pikiran, Betul, betul, nggak bisa keluar dari kepala. Menyiksa banget sebenarnya. betul. Cuman ya itu dia sih, justru jangan jangan paksa kita dorong, saya nggak mau mikirin dia, itu malah energinya nggak bagus gitu, itu kena juga loh sebenarnya ke dia, terus refleks balik lagi ke kita gitu, itu energinya nyampe ke sana gitu. Makanya itu dia, usahain stay present, jadi sekalipun ada di sana, yang pikiran buruk ke kita, energinya nggak kita, pasti kerasa juga sih, cuman jangan sampai itu jadi pikiran buruk lagi dan bikin energi buruknya lebih parah lagi, karena yang paling paling umum terjadi adalah pikiran negatif itu gitu. Pasti wajar sih, kok dia ngeblok kita, kok dia unfollow kita gitu, pikiran macam-macam pasti muncul, itu energi negatif, itu kena juga ke dia, Iya. dia mikirin itu juga, kena lagi balik ke kita gitu loh. Itu kenapa akhirnya nggak selesai-selesai, itu bisa berbulan-bulan dalam waktu lama, bisa setahun 2 tahun itu terjadi, bahkan 5 tahun ada juga kok yang jalan, atau bahkan lebih. Itu dia sih, jadi sebenarnya sebagai seberapa sering kita untuk meditasi itu ngebantu banget juga gitu. Ya itu dia sih, Aku jangan tuh, jangan eh, pikiran macam-macam lah. Kenapa? tapi susah juga sih bang. Maksudnya nggak, apa ya? Mengerti, Aku tuh udah paham. coba stay positif gitu, tapi ada aja. Hmm. Yang waktu di unfollow aku itu, Hmm. eh aku tuh apa ya? Langsung periksa pertemanan dia loh bang. Paham, Aku nyari, aku nyari, bener nggak nih? Dia benar-benar hapus teman-teman perempuannya di IG, dan itu memang benar dihapus. paham, 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 paham. Itu dia, makanya nggak gampang, justru aneh kalau gampang itu aneh. Kalau gampang, kalau kita gampang, gampang nggak takut soal itu gitu, kayak kayak gampang aja move on gitu, ya itu malah aneh sih gitu loh. Wajar, wajar sekali, cuman ya mau nggak mau ujung-ujungnya tuh kayak kita dipaksa harus bisa stay present. Betul nggak gampang, bener-bener susah gitu, itu perlu waktu gitu. Makanya selalu saya kalau ngomong selalu saranin deh, kalau bisa meditasi tiap hari, setengah jam minimal, kalau bisa 1 jam tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Itu lebih ngarah ke kita bisa stay present. Kita meditasi, kita dilatih untuk kita tetap stay present gitu, nggak usah mikir yang macam-macam gitu. Karena kalau pikiran masih macam-macam, kena ke kita juga, kena ke sana juga, akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Yang satu nih, misalkan salah satu udah bisa balance, satunya masih belum. Tapi dengan kita bisa terus dalam keadaan balance gitu, itu lama-lama ngebantu yang di sana juga. Tapi kalau misalkan kitanya nggak balance, kita tetap udah dengan pikiran-pikiran di sana pun bisa susah juga, bisa makin lama juga buat stabilnya gitu sih. Makanya itu salah kalau di mana-mana channel pasti ngomong, pasti feminin dulu, harus bisa balance dirinya dulu gitu loh. Karena kalau enggak, ya kayak gitu terus. Tapi bang, maksud aku, Hmm? dia tuh di masa-masa Hmm? di masa-masa aku tuh yang lagi kayak Hmm? sekarang ini kan, yang lagi Hmm? tersiksa banget gitu. Hmm? Dia tuh kayak gitu juga nggak sih di sana? Sama persis apa yang aku rasain gitu. Ada waktunya gitu. Tapi biasanya gini, ketika Atau misalkan tahu-tahu kita dia cuma sibuk aja di sana sama kerjaannya dia. itu pikiran yang wajar kok. Gini, Aku, Tim udah pasti di sana nggak ada. aku, aku tuh malah Apa dia mikir, mikirin? jangan cuma aku aja yang mikirin dia. Nggak. Kenapa? Yang di sana pun tetap mikirin kok. Yang di sana juga tetap. Gini, ketika maskulin itu narik diri, coba coba ngekat.
dilemanya nggak cuman femininnya doang, dia pun ngerasain itu gitu loh. Dia pun luar biasa juga, terjadi pergolakan juga gitu loh. Entah apa yang jadi ya, ada juga yang dia mau menghilang dulu lah dengan femininnya, karena feminin misalkan ngejar terus gitu, energinya ngejar terus. Dia ngerasa harus naik diri. Tapi dengan dia cut kontak, entah unfollow, entah ngeblok, di sananya juga nggak dalam keadaan baik-baik aja. Enggak gitu. Di sana juga konflik batinnya juga kuat gitu. Cara ngeceknya gini gitu. Misalkan ini energi dia, perasaan dia atau perasaan saya? Perasaan kita gitu. Ngeceknya misalkan kita tahu nih ini jam-jam dia tidur. Ini udah pasti dia tidur gitu. Tapi energi kita tenang. Mm. Tenang banget. Berarti kita udah balance. Di sana masih naik turun gitu. Tapi kalau itu terus terjadi 24, jadi di dua-duanya belum balance. Jadi cara ngeceknya sih gitu. Kita merasa kita udah balance, ini energi atau emang ya dua-duanya gitu. Misalkan kita tahu nih jam-jam dia udah pasti dia tidur dan kita ngerasa balance banget. Oh sebenarnya kita udah tenang, sana yang terjadi sesuatu. Cuman kalau tadi ditanya, dia ngerasain juga nggak sih? Dia ngerasain dilema juga nggak sih? Iya, itu iya. Kalau Teen Fame udah pasti iya gitu loh. Cuman banyak juga yang nggak mau ngebuka gitu loh. Dan nggak akan, mungkin banyak juga yang nggak akan mau ngebuka gitu loh. Seperti itu sih. Jadi nggak usah pikirin yang di sana Tapi dia, gimana-gimana gitu sih. Kenapa? tapi dia sadar nggak sih? Maksud aku kayak yang pada akhirnya aku tuh kayak, maksudnya tuh sadar kayak aku tuh yang pada akhirnya tahu kalau kita tuh twin flame gitu. Gini, Teen Fame itu kan cuman label ya. Banyak juga kok yang nggak tahu soal Teen Fame tapi ngejalaninnya juga. Pasti keduanya, Mm-mm. sekalipun maskulin yang double seperti apa istilahnya, bebal gitu. Mereka kan ngerasain kok dia ini beda, femininnya ini beda, atau pasangan Teen Fame ini beda. Dia ngerasain hal yang beda. Itu udah pasti gitu loh. Mungkin dia nggak akan tahu konsep teen fame atau teen fame itu apa. Bisa jadi seumur hidup pun nggak akan tahu. Nggak tahu bisa nggak, ada juga yang tahu. Cuman banyak juga yang nggak tahu gitu. Tapi soal dia ini atau kita ini sebenarnya beda nggak sih dari yang lain? Atau dia ngerasain koneksinya nggak sih? Ngerasain kok. Ngerasain kok. Banyak juga yang maskulin tuh ngerasain. Misalkan femininnya lagi sakit. Di sana panik gitu loh. Itu banyak juga misalkan kejadian, ya saya ngalamin sendiri juga. Misalkan saya lagi sesuatu, di sananya tahu. Begitupun sebaliknya gitu loh. Sekalipun tanpa kontak ya, yang bertahun-tahun, belasan tahun, nggak kontak sekalipun, itu bisa satu sama lain saling tahu gitu loh. Gitu. Jadi tetap kok yang di sana kok punya punya perjalanannya sendiri gitu loh. Bukannya yang mendekat kita doang sana happy, nggak juga sih. Cuman mungkin ya, misalkan salah satu kita kita misalkan diserang dari berbagai sisi, entah ekonominya hancur, entah hubungan dengan sekitar hancur, ditinggal segala macam gitu, kejadian-kejadian yang super buruk lah dalam hidup kita. Bisa jadi memang femininnya aja, maskulinnya mungkin nggak ngerasain seperti itu, tapi mereka pun ngerasain kesedihan yang luar biasa sama kok gitu. Cuman mungkin ya dia nggak mau aja untuk saat ini untuk kontak gitu loh, dia narik diri gitu dengan tetap dilema. Pasti yang di sana dilema juga. Kalau Teen Fame itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Karena saya juga banyak dengar cerita dari maskulin atau lihat sendiri langsung proses maskulin. Saya lihat sendiri langsung. Mereka nangis Heeh. loh, mereka bisa nangis loh. Saya punya teman yang ya aduh gila ini orang galak banget gitu. Orang-orang takut lah. Nah, nah, nah loh. Karena karena Teen Fame ini ya, narik diri gitu. Mereka bisa nangis juga. Itu cowok, itu serem lah kalau orang-orang lihat takut badannya gede segala macam. Itu dia gitu loh. Jadi udah pasti gitu. Bahkan ya banyak juga aja. Saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah nangis buat cowok atau cewek gitu. Seumur hidup saya segininya gitu. Atau mungkin bahkan seumur hidup nggak pernah nangis. Nangisin cowok, nangisin cewek gitu loh. Putus-putus ya udah selesai. Nggak macam-macam gitu loh. Move on, selesai gitu. Cuman kalau ini mau bertahun-tahun itu bisa kayak kerasa ya. Sedihnya pun bisa kerasa gitu loh. Cuman itu dia. Jangan dibiarin kita terus berlarut dalam keadaan itu kan. Gitu. Itu dia. Tetap kok yang di sana juga ngerasain ngerasain dilema juga kok. Nggak ada yang nggak ada yang nggak. Saya nggak pernah dengar Mas Colin cerita terus ya udah baik-baik
tim lari juga nggak masalah. Mereka dilema gitu loh. Mereka dilema luar biasa juga. Mereka dengan pergumulan batinnya juga yang sangat luar biasa, dan itu mereka rasakan juga. Jadi mereka ngerasain kok koneksi yang beda dengan kita. Rasain beda. Ini orang beda gitu. Udah pasti gitu. Justru bahkan karena banyak juga yang lari karena terlalu terlalu ekstrim. Koneksinya terlalu ekstrim. Ngerasain yang luar biasa seperti itu gitu loh. Akhirnya narik diri. Ada yang seperti itu loh, bukan karena dekat ke orang lain gitu, atau karena ada juga memang yang karena dekat dengan orang lain. Cuman banyak juga yang akhirnya narik diri karena nggak kuat dengan koneksi ini yang sangat luar biasa gitu loh. Gitu. Itu dia makanya feminin yang bisa sadar lebih dulu, harus bisa balance dulu. Gitu. Oh, Nanti berarti maskulinnya berarti menyusul. maskulin Mm-mm. berarti maskulin yang menarik diri karena dia yang pada akhirnya sadar kalau dia tuh nggak bisa menghadapi koneksi yang terlalu ekstrim ini Betul. kan. Betul. Nah, Sebenarnya eh, mereka sadar, cuman mungkin tapi ketika dia intensitas nggak tinggi tahu. banget narik diri. Tapi dia nggak Mungkin tahu kalau itu hmm, kalau itu twin flame ya. Maksudnya koneksi twin flame ya. itu dia. Banyak juga yang mereka nggak bisa cari tahu, atau mungkin kan saking logikalnya ada juga yang berusaha nyari tahu, akhirnya tahu soal Teen Fame. Cuman kan ya nggak mesti tahu, cuman soal ngerasain itu mereka rasakan gitu. Jadi sebenarnya fase runner chaser itu bisa juga berubah loh, karena saya juga pernah ngerasain, saya pengen ngejauh gitu karena saya ngerasa dorongan itu luar biasa, tarik energi itu, ngerasa saya kedorong gitu, saya pengen lari gitu. Jadi runner chaser itu bisa berubah posisinya gitu ya. Tadinya kita ngejar, sana lari, sebaliknya sana bisa balik ngejar kita, kita lari gitu. Sampai fase itu terus terusan, dan lama-lama stop, harus awakening, proses sendiri-sendiri dulu, ya luar biasa pasti kejadian macam-macam terjadi. Akhirnya baru pelan-pelan bisa stabil, bisa balance gitu. Tapi ya mereka rasanya itu banyak juga, karena saya ngerasain juga kayak dorong energinya luar biasa gitu, bikin pengen lari gitu loh, seperti itu. Ya Terus, banyak ya kejadian ya luar biasa, mereka tuh udah ini apaan ini gitu gitu, bahkan banyak banget yang dikiranya diguna-guna atau apaan, mereka jadi narik diri, cuma tetap semenarik dirinya gimana, mereka mau berusaha mutus ngeblok kita, unfollow kita segala macam, tetap mereka bisa mikirin itu setiap hari. Mereka kan tetap kok dengan dilema juga seperti itu, walaupun oh iya. Heeh. kita tetap akan tanda tanya juga sih. Kita pasti akan tetap ragu sih, tapi faktanya betul seperti itu. Semua yang maskulin yang cerita ke saya pun pasti ngomongnya benar juga kok, nggak ada yang adil ya gitu, pasti Oh mereka iya, ngerasain aku sakit mau kita nanya. juga kok.